Kembali lagi dalam program Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja bersama saya Roy Naimi dan Pak Kapolda, Bapak Andi Rianjadi. Pak Andi, ini di segmen ketiga ini memang biasanya kita segmennya agak ringan-ringan aja. Oh iya, yang ringan dan lucu. Yang ringan lucu. Pak Andi ini di awal-awal karir sebagai anggota Polri kan bertugas di Kalimantan Selatan. Iya, Batu betul, Licin, Pak ya. betul, Mas Batu Ren. Licin. Nah, kemudian mendapat jodoh juga. Orang Banjar gitu ya. Bubuhan Banjar. Bubuhan Banjar juga. Pak, bisa diceritakan sedikit Pak, saat awal-awal bertugas di Kalsel itu di Polsek Batu Licin ya Pak ya? Awal-awal Polres Kota Baru. Polres Kota Baru ya? Iya. Polres Kota Baru karena masih dalam satu masih wilayah. dalam satu kabupaten dulu. Iya. Jadi mungkin ada kenangannya Pak yang membekas. Ya. Jadi begini Mas Ren, saya tamat Akpol itu tahun 91. Iya. Kemudian mulai ditugaskan sebagai perwira remaja itu kan di tahun 92. Nah, tahun 92 itu ditugaskan pertama kali di Polda Kalsel Teng. Waktu ya, itu masih jadi satu. Masih Kalsel Teng, Pak? Ya, masih jadi satu. Nah, kemudian setelah kami melakukan orientasi selama kurang lebih 1 bulan, pada saat itu saya ditempatkan bersama 11 perwira remaja lainnya pada saat itu. Nah, alhamdulillah saat ini dari 12 perwira remaja yang pada saat itu ditugaskan di sini, itu hampir setengahnya sudah menyandang pangkat jenderal. Luar biasa. Alhamdulillah. Salah satunya juga rekan saya Kapolda Riau itu. Oh, Pak Iqbal dulu juga pernah di sini. Iya, Pak Iqbal pernah di sini. Ya, pernah di sini. Nah, pada saat itu setelah 1 bulan kami melakukan orientasi, saya ditugaskan ke Polres Kota Baru. Nah, di sana saya menjalani tugas kurang lebih 1 tahun sebagai perwira Samapta. Nah, ya pada saat itu kondisi Kota Baru belum seperti sekarang. Iya. Ya. Karena pada saat di tahun 92 itu saya numpang mobil seseorang untuk berangkat ke Kota Baru. Saya ditawarin. Dari Banjarmasin? Dari Banjarmasin, Pak. Jadi saya numpang, kami berangkat jam 10 malam ya. Saya pikir, saya tanya berapa jam? Udah ikut saja kata. Rupanya sampai di Batu Licin itu dini hari Pak, pas waktu subuh. Waktu sholat subuh. Jadi kurang lebih 7-8 jam, 7-8 jam pada saat itu. Nah, alhamdulillah sampai di sana saya pikir sudah sampai Kota Baru, rupanya belum. Itu baru di Pelabuhan Batu Licin, Pak. Dermaga Batu Licin. Nah, alhamdulillah setelah fajar muncul baru kelihatan oh ternyata ada pulau di seberang. Nah, pada saat itu saya tanya kepada masyarakat di sana, "Oh iya Pak, tunggu pasang." Karena pada saat itu kondisi surut. Oh ya, jadi speedboat nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, Pak. Setelah pasang kurang lebih 1 jam, baru kami menyeberang. Itu 1 jam lagi Pak. 1 jam lagi. Pulau Laut. Pulau Laut. Nah, pada saat itu sebagai seorang perwira remaja bertugas di sana, ya ada juga pertanyaan dalam hati kan. Ini ada apa? Kok saya harus bertugas di pelosok yang jauh? Ya. Pelosok yang jauh. Menurut saya seperti itu ya pada saat itu. Karena ukurannya waktu itu Jawa. Ukurannya Jawa waktu itu, Mas Rehan. Ya. Nah, kemudian 1 tahun saya menjadi Pamapta, selanjutnya saya diberikan amanah menjadi Kapolsek Batu Licin. Nah, pada saat saya jadi Kapolsek Batu Licin inilah saya diberikan jodoh oleh Allah seorang putri Kota Baru. Jadi istri saya sekarang itu asli Kota Baru. Saya di Batu Licin kurang lebih bertugas 2 tahun, dari tahun 93 sampai dengan tahun 95. Kemudian selesai melaksanakan tugas sebagai Kapolsek, itu saya pindah ke Polda, di Reserse Polda, kurang lebih 1 tahun sampai dengan tahun 96. Kemudian saya meninggalkan Kalsel. Tapi ada yang saya bawa istri, dan pada saat itu saya sudah punya anak 1, putri 1, alhamdulillah. Nah, kalau ditanya mana yang paling berkesan, yang paling berkesan ya bawa istri dari Kota Baru. Alhamdulillah dalam beberapa kesempatan pertemuan setelah saya mendapat amanah sebagai Kapolda Kalsel, ya, dalam bercengkerama dengan beberapa masyarakat, ya alhamdulillah bahasa Banjar masih fasih lah. Sebagian bubuannya betakun juga. Nah, kayak apa kisahnya? Kok bisa bahasa Banjar? Kamus hidup ada di rumah kan? Seperti itu, Mas Rehan. Iya. Jadi pertanyaannya terjawab tuh Pak. Kenapa ditempatkan di Kota Baru? Karena jodoh. Iya. Jadi pertanyaan itu terjawab pada saat pada saat itu saya bertanya dalam hati kan, kenapa saya harus ke Kota Baru?
di pelosok Kalimantan itu. Rupanya saya harus ke sana untuk menjemput jodoh saya. Alhamdulillah sampai sekarang masih setia mendampingi saya. Dan saya kembali lagi ke Kalimantan Selatan sebagai Kapolda setelah 26 tahun. Setelah 26 tahun. Meninggalkan Kalsel, bertugas di mana-mana, kembali lagi ke Kalsel. Sesuai Pak Mayor di sini, Pak. Siapa yang sudah minum air Sungai Barito akan kembali lagi ke sini. Sungai Martapura aja. Sungai Martapura. Sungai Martapura. Sungai Martapura. Sungai Martapura. Pak, ini Pak, kalau boleh tahu lagi Pak, apakah menjadi anggota Polri kemudian sampai menjadi perwira Polri itu cita-cita dari kecil Pak? Sebenarnya cita-cita saya dulu itu menjadi perwira Angkatan Darat. Oh, Angkatan Darat Pak? Ya, karena ayah saya itu tentara. Oh. Ayah saya tentara. Nah, pada saat itu di masa-masa saya akan melakukan tes, ada satu momen di mana saya berbincang dengan ibu saya. Kemudian ibu saya mengatakan, "Nak, kalau bisa tidak usah jadi tentara, kamu jadi polisi saja." Waktu itu saya tetap dengan zaman itu umur usia 18 tahun ya, baru menjelang tamat SMA, karena melihat sosok seorang ayah saya mengatakan enggak, saya tetap harus cita-cita saya menjadi perwira TNI Angkatan Darat. Tetapi kemudian begitu saya mengikuti tes, alhamdulillah lulus di daerah, kemudian saya sampai di Magelang mengikuti tes pusat, ada satu tes yaitu psikologi tes untuk menentukan karakter sang calon ini cocoknya di mana, di matra yang mana. Karena kebetulan saya SMA itu fisika pada saat itu, jadi boleh milih. Oh, boleh milih. Boleh milih Mas Rehan. Jadi seluruh tes itu, mulai dari tes psiko darat, psiko laut, psiko udara, sampai psiko kepolisian, itu saya ikuti. Setelah menjalani tes itu kemudian dipanggil oleh tim penguji. Yang saya kaget, saya ditanya, kamu tidak bisa dapat pilihan pertama. Saya disampaikan oleh tim penguji, pilihan pertama saya apa? Angkatan Darat. Saya tanya, kenapa, yang dapatnya apa? Pelatih disampaikan, kamu pilih polisi atau udara. Saya langsung teringat kata-kata ibu saya. Rupanya apa yang disampaikan ibu saya itu merupakan doa. Polisi atau udara. Akhirnya dengan mengingat omongan ibu saya mengatakan, ya sudah pelatih, saya ambil polisi saja. Disitulah, walaupun pada saat itu sebenarnya terus terang saya katakan, saya tidak punya gambaran sama sekali menjadi seorang perwira polisi. Lulusan akabri kepolisian, karena yang saya tahu pada saat itu pandangan saya adalah sosok ayah saya. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya sekarang sudah menjadi Kapolda di sini, kepala kepolisian daerah, ini merupakan doa ibu saya dari dulu itu. Makbul Pak? Ya, makbul alhamdulillah. Dan itulah yang paling menurut saya paling berkah, insya Allah. Kalau baru tahu lagi Pak, bagaimana pandangan Pak Andi ya? Belakangan ini kan ada banyak kasus yang menimpa kepolisian yang melibatkan anggota Polri sehingga sedikit banyak membawa image yang kurang baik. Gitu. Nah, apa yang dilakukan Polri Pak untuk mengcounter image negatif dari serangkaian kasus-kasus yang seperti belakangan terjadi? Saya dalam menerima amanah sebagai Kapolda Kalsel kepada jajaran sudah saya sampaikan. Kebijakan komando saya tidak banyak, cuma ada 3. Yang pertama, mari kita laksanakan semua perintah dan arahan Bapak Presiden kepada Polri. Kemudian yang kedua, mari kita laksanakan semua program prioritas Kapolri. Dan yang terakhir, mari kita bekerja ikhlas. Laksanakan itu dengan ikhlas. Nah, masalah kemudian ada beberapa kasus yang melibatkan anggota Polri yang kemudian mencoreng dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Bagi saya itu tidak bisa dihindari. Karena kenapa? Polisi juga manusia biasa. Betul. Nah sekarang mari kita berdoa, mudah-mudahan hal-hal tersebut tidak terjadi di Polda Kalsel. Kita bekerja saja dengan ikhlas,
apa yang ditugaskan kepada kita, apa yang menjadi tanggung jawab menurut jabatan, laksanakan. Laksanakan saja dengan baik, insya Allah publik yang akan menilai. Publik yang akan menilai. Karena masalah kepercayaan, kalau orang tanya, Pak Andi percaya nggak dengan Mas Royhan? Nah ini kan kembali lagi masalah interaksi. Bagaimana interaksi kita? Kalau interaksi kita bagus sejauh ini, pasti akan bagus nilainya. Tapi kalau interaksinya tidak bagus, pasti nilainya negatif. Karena tingkat kepercayaan ini kan menyangkut persepsi. Persepsi. Dan saya tidak bisa memaksakan. Mas Royhan harus menilai saya baik. Tidak bisa. Ini kembali bagaimana proses interaksi tadi. Seperti itu, Mas Royhan. Pak Andi, kita membuka kesempatan bagi netizen untuk bertanya. Karena terbatas waktu, kita batasi cukup 2 saja, Pak. Yang pertama ini dari, sebentar saya baca dulu. Dari Raisaja Rahim. Raisaja Rahim. Pak Andi, Kapolda rasa orang Banjar. Alhamdulillah. Izin Jenderal, tolong instruksikan bawahan ada sikap begal-begal yang mengerikan di tempat-tempat rawan dan sepi. Kasihan warga was-was kalau keluar rumah. Ini mungkin tidak semua wilayah, tapi ini mungkin hanya suara-suara dari beberapa orang yang mungkin merasa ada masih ada potensi ancaman gitu. Nah, gitu Pak, mungkin bisa ditanggapi langsung ya. Ya, insya Allah tadi saya barusan saja dari Polresta Banjarmasin, saya melakukan kunjungan kerja. Beberapa hal juga saya lakukan evaluasi. Saya juga berdiskusi, ketemu dengan beberapa tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Intinya saya ingin mendapat masukan bagaimana sih kondisi pelaksanaan tugas-tugas Polri yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, secara umum saya nggak tahu. Secara umum yang saya temukan tadi mereka positif. Walaupun di beberapa masukan ada beberapa tempat memang masih muncul keluhan-keluhan. Nah, tentunya terkait dengan keluhan Pak Raisaja ini akan saya bawa sebagai atensi dan saya akan sampaikan kepada jajaran saya, mungkin khususnya di wilayah Kota Banjarmasin. Kembali lagi Kota Banjarmasin, kita tahu sebagai tumpuan kegiatan masyarakat. Tentu kalau kita bicara kasus-kasus begal, ini akan banyak terjadi di daerah-daerah di mana masyarakat berkegiatan. Ini perlu dilakukan, ditingkatkan kegiatan-kegiatan preventif tentunya dengan patroli-patroli. Nah, kepada Kapolresta nanti akan saya berikan penekanan untuk dilakukan langkah-langkah penanggulangan. Ada satu lagi Pak dari Richmond Ganteng. Bagaimana Pak penertiban tambang liar? Begitu pula untuk tambang yang dekat dengan jalan apakah polisi turun tangan dan mungkin ada potensi pidana? Sama satu mungkin tambahan sedikit Pak. Jelang pergantian tahun, apakah ada fokus Polda juga untuk penanganan narkoba? Yang pertama dulu yang masalah tambang liar. Ya, sejak saya menerima amanah sebagai Kapolda, salah satu kebijakan saya terkait masalah tambang liar itu saya perintahkan untuk semuanya ditertibkan kepada seluruh jajaran, baik Polres maupun Polda. Nah, kemudian saya juga membuka saluran-saluran informasi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas tambang liar ini tentunya. Nah, dalam kesempatan ini saya tentu juga ingin berpesan, kalau menyampaikan informasi, memberikan masukan, saya sangat berterima kasih kalau itu disertai dengan data yang lengkap. Iya, betul Pak. Tidak hanya menuding nama, sehingga sifatnya informasi-informasi yang anonim. Tidak usah takut, setiap informasi, apalagi kalau disampaikan oleh sumber yang jelas, saya pasti akan tidak lanjuti. Seperti 3 hari yang lalu, saya dapat informasi bahwa ada aktivitas tambang liar di daerah Balangan. Kemudian di dalam informasi yang saya dapat itu menuduh salah satu pejabat publik. Menuduh pejabat publik. Nah, kemudian saya perintahkan jajaran untuk lakukan penertiban, berhasil diamankan, ditertibkan. Memang ditemukan adalah aktivitas di sana. Kemudian melibatkan salah satu nama kepala desa.
Nah, kemudian itu disebutkan juga melibatkan salah satu pejabat publik. Nah, ternyata begitu kami lakukan penangkapan, alat beratnya sudah diamankan, kemudian beberapa orang yang menjadi calon tersangka sudah dilakukan pemeriksaan. Informasi awal yang mengatakan pejabat publik ini ternyata tidak ada. Kami tidak menemukan itu. Tetapi siapapun yang terlibat di situ akan kami lakukan penegakan hukum. Nah, jadi artinya apa yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini, saya terima kasih kepada masyarakat yang mau memberikan informasi. Tentu saya sangat menghargai ini, terlebih lagi kalau informasi yang diberikan kepada saya maupun kepada jajaran Polri itu adalah yang sifatnya akurat, tidak hanya bersifat tujuannya untuk memfitnah. Itu yang kita perlu hindari, Pak. Itu kita perlu hindari. Kemudian terkait dengan kegiatan tambang liar yang mepet atau mendekati fasilitas publik, fasilitas umum. Ya, kita tahu ada satu kejadian di Tanah Bumbu, persisnya di Sungai Danau. Itu sudah terjadi tanah longsor. Beberapa yang lalu Polres Tanah Bumbu sudah melakukan langkah-langkah mitigasi sosial karena terdampak kepada beberapa masyarakat. Ada beberapa rumah yang menjadi korban retak ataupun bahkan mungkin runtuh. Tetapi kepada anggota saya, Polres Tanah Bumbu, termasuk juga dengan jajaran Krimsus Polda, itu saya perintahkan untuk tidak hanya berbicara mitigasi sosial, tetapi mitigasi penegakan hukum. Harus ada pihak yang bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerusakan di sana. Kerusakan di sana. Ya, kita bersyukur Kalimantan Selatan ini dianugerahi dengan potensi-potensi alam yang luar biasa. Luar biasa, Pak. Tetapi kalau ini juga tidak dikendalikan, tidak dikontrol, akan terjadi menimbulkan resiko-resiko longsor, kemudian kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Nah, oleh karena itu sampai dengan saat ini komitmen saya masih sama untuk semua tambang liar. Silahkan, kita akan tertibkan. Tolong diinformasikan. Baik ke saya maupun kepada jaringan Polres untuk kita lakukan penertiban. Tentu juga dengan sejumlah pemangku kepentingan, saya lakukan koordinasi karena tidak bisa Polri sendiri di situ. Betul, Pak. Kita perlu berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait supaya semuanya bisa satu visi lah di dalam menghadapi tambang liar ini. Kemudian yang terakhir masalah narkoba. Kalau narkoba menurut saya sampai sekarang tidak ada perubahan kebijakan. Kita akan tidak tegas. Kita akan tetap tidak tegas. Memang kita tahu Kalimantan Selatan ini kalau kita bicara jaringan peredaran gelap narkoba ini masih juga menjadi daerah lintasan. Ya, bukan pintu masuk. Tetapi juga kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagian juga itu memang ditujukan ke sini. Karena ya faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Pasar lah, Pak ya. Ya, menjadi market. Jadi walaupun tidak sebesar yang di Jawa ya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa market itu ada di sini. Terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini tetap kita akan tegas, Pak. Oke. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, Pak, mungkin sebagai penutup ya, dari Pak Andi ada closing statement lah, mungkin untuk anggota Polda dan masyarakat terkait keamanan dan kondisivitas di Kalimantan Selatan, Pak. Ya, kepada kita semua aja ya. Kepada kita semua. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2022. Kita akan menyambut tahun 2023. Mungkin banyak hal yang sudah terjadi tahun 2022, baik itu yang nyaman maupun yang kada nyaman. Nah, bagi yang nyaman akan masih berharap lebih bagus. Tetapi yang mungkin menghadapi sesuatu yang tidak nyaman juga berharap tetap yang baik. Nah, tentunya semua kita sebagai manusia dan umat beragama tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap
berharap yang lebih baik. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat dalam menyambut malam pergantian tahun, mungkin lebih bagus kita gunakan untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Mari kita gunakan momen-momen ini untuk bermuhasabah, baik di lingkungan keluarga ataupun mungkin di lingkungan majelis taklim ataupun di masjid-masjid yang ada, tempat-tempat ibadah yang ada. Tidak hanya yang Muslim, tapi juga untuk agama-agama yang lain tentunya. Karena memang banyak prediksi-prediksi terkait dengan ketidakpastian situasi ekonomi dunia di tahun mendatang. Tetapi sekali lagi dalam kesempatan ini saya mengatakan semuanya itu kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai umat beragama kita harus percaya itu. Jadi intinya mari kita bermuhasabah, kita introspeksi. Mudah-mudahan di tahun 2023 akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Amin, Pak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Andi atas kehadirannya di studio Bipos. Semoga di lain waktu kita bisa lagi berbincang. Insya Allah. Demikian perbincangan kita dengan Kapolda Kalsel Bapak Irjen Andi Rian Jadi. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan semoga di lain waktu kita bisa berbincang lagi dengan beliau, membahas yang lain dan demi kepentingan dan kemaslahatan kita, khususnya rakyat Kalimantan Selatan. Amin. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Waalaikumsalam.